Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace dengan NIM A11 2021 13814. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan sedikit terkait tugas saya, yaitu tugas 1 Associate Data Science Bimbingan Karir. Jadi pada video kali ini saya sudah punya codingannya dan kemudian saya akan menjelaskan kemudian mempresentasikan eh, sedikit dari codingan yang sudah saya tulis dan juga output yang keluar. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait ada mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, dan yang terakhir adalah membersihkan data. Nah, di sini saya diberikan tugas dengan menggunakan dataset yang sama dengan teman saya, yaitu namanya fetalhealth.csv. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah kita harus connect ke GPU-nya terlebih dahulu untuk kemudian dapat menjalankan dan juga mengupload datasetnya. Nah, di sini ada Fetal Health, kemudian saya tambahkan. Jika sudah ditambahkan, maka kita bisa mulai merun. Yang pertama itu adalah kita harus import library yang digunakan. Di sini saya menggunakan NumPy, kemudian Pandas, kemudian ada Matplotlib, dan yang terakhir ada Seaborn. Di sini kita jalankan dulu. Nah, kemudian jika sudah, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Karena data sudah ada, kita coba untuk panggil dengan menggunakan uh, pd.read_csv. Terus kita masukkan link dari dataset tersebut ya. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari datasetnya. Ini terdiri dari 2126 baris dengan 22 kolom. Kemudian di sini saya juga melihat dimensi dari dataset tersebut, yaitu 2126,22 sama seperti ini ya, 2126 baris dikali 22 kolom. Nah, ini ketika dijalankan akan seperti ini. Kemudian saya juga coba untuk melihat highlight dari dataset ini ya. Jadi kita menggunakan df.head. Ini itu nunjukin awalan dari datasetnya, isinya gitu. Jadi kita cuman ditunjukin 5 baris aja. Nah, ini bisa dilihat ya. 5 baris dengan 22 kolom. Jadi semua kolomnya ikut. Cuman hanya terbaca 5 baris saja. Nah, kemudian sesudah kita mengumpulkan data ya, kayak cuman ngeliatin highlight-nya aja dan juga manggil data tersebut, kita bisa lanjut menelaah data. Jadi di sini kita itu kayak ngeliat gitu loh informasi terkait data yang mau kita olah. Di sini saya pertama paling utama itu pakainya df.info ya. Jadi df.info ini ketika dijalankan, maka akan menampilkan informasi terkait dataset tersebut mulai dari kolomnya, nama kolomnya, terus ada ininya ya, barisnya, kemudian ada data type-nya juga. Jadi di sini data type-nya semuanya float, terus juga ini ada barisnya ada 2126 dan ada 1914 yang mungkin nanti bisa dibersihkan ya. Ini sudah lengkap juga. Terus kemudian saya coba untuk meload lagi pakai informasi statistik, pakainya df.describe. Jadi ini ketika dijalankan, maka akan menampilkan nilai count-nya, kemudian min-nya, kemudian max-nya juga apa gitu. Dan ini menampilkan keseluruhan kolom. Kemudian ini juga sama aja, cuman bedanya ini ada tulisan include all, cuman ketika dijalankan maka hasilnya juga sama aja. Seperti itu. Ini juga sama aja, saya juga cuma coba-coba aja. Jadi kalau misalnya kita pakai print, maka tampilannya nggak kayak tabel ini, tapi tampilannya seperti ini. Jadi lebih compact aja. Baik,
Kemudian di sini ada kita ngecek distribusi dari kelas target fetal health ya. Jadi kalau dilihat di eh, tugasnya itu ada tulisannya target kelas itu fetal health ada 1, 2, dan 3. Satu itu untuk normal, 2 itu untuk suspek, ketiga itu untuk pathological. Jadi di sini kita ngecek dan di sini terdapat bukti bahwa target kelas angka 1 itu mendominasi ketimbang 2 dan 3 dan mungkin ini nanti bakal dibenerin di tugas selanjutnya. Tapi eh, kalau kita ngecek distribusi kelas targetnya, maka di sini angka 1 itu lebih mendominasi ya. Kemudian setelah kita menelaah data, lanjut kita memvalidasi data. Jadi Jadi validasi data itu gunanya adalah untuk melakukan pengecekan terhadap data, apakah dataset tersebut sudah valid untuk digunakan atau belum. Dan di sini saya mau ngecek yang pertama banget adalah missing values-nya. Jadi data itu nggak boleh yang namanya ada eh, apa nilai yang hilang gitu. Nggak boleh ada namanya nilai yang hilang gitu. Nah, di sini kita coba ngecek pakai df is null.sum. Jadi ini itu codingan untuk ngecek apakah ada nilai yang hilang per kolomnya. Nah, ketika dijalankan, maka akan menghasilkan bahwa terdapat 5 kolom yang memiliki nilai yang hilang. Dan mereka itu kebetulan punya jumlah yang sama, yaitu 212 nilai yang hilang. Nah, ini nanti bakal kita bersihin di tahap selanjutnya. Dan ini yang hilang dia ada uterin, kemudian prolong, histogram mode, histogram variant, dan histogram tendency. Selanjutnya, selain kita mengecek nilai yang hilang, kita juga harus mengecek apakah di bagian dataset itu ada data yang duplikat. Jadi di sini yang pertama, kita itu mau ngecek ada berapa sih data yang terduplikat di dataset tersebut dengan menggunakan df.duplicated.sum. Jadi ya sama kayak ini ya, sum juga. Jadi kayak jumlahnya atau totalnya gitu. Kemudian ini ketika dijalankan ya, maka akan menghasilkan ini. Number of duplicate data ada 5. Kemudian kita coba untuk ngecek indeks atau angka mana aja sih yang terduplikasi gitu. Di sini kita pakai duplicate underscore index sama dengan df, di dalamnya ada df.duplicated, terus dot index. Nah, kemudian kita panggil si duplicate underscore index ini dan akan menghasilkan ini. Index of duplicate data. Jadi ada angka 68, 234, 306, 1113, dan 1458. Kemudian saya coba untuk menampilkan keseluruhan baris yang terduplikasi. Jadi selain saya menunjukkan indeks dari ini ya, indeks yang ini, barisnya saya juga menunjukkan duplikatnya mereka gitu. Jadi bisa dilihat ketika dijalankan ya. Ini sebelumnya saya pakai keep sum dengan false, jadi keep sum dengan false ini menampilkan semua baris duplikat gitu. Jadi ketika kita menjalankan, maka tampilannya tuh nggak cuma 5 doang ininya. Nggak cuma 5 baris gitu loh, tapi ada 10. Karena kita nampilin kayak ini, 67 ini kan merupakan duplikasi dari 68. Terus 233 merupakan duplikasi dari 234. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau pakai keep sama dengan false, kita menampilkan keseluruhannya. Seperti itu. Nih. Nih, ada jadi total dari baris itu ada 10 gitu. Baik, selanjutnya ada tahapan menentukan objek data. Jadi, di sini kita itu menentukan tipe data dari dataset kita dengan cara menggunakan df.dtypes. Dan ketika dijalankan, maka akan menghasilkan ini ya. Ini semua pakai float karena memang tadi isinya itu angka koma semua dengan data type object. Baik, kemudian kalau kita coba seperti ini ya juga sama aja, cuman ya ini lebih kelihatan apa
dipersingkat aja dan tidak ada tabelnya, tapi memang hasilnya juga sama aja kayak gini. Dan di sini kita coba untuk ngecek apa? Apakah ada kolom yang maksudnya nggak ada isi floatnya gitu. Nah, di sini kita bisa ngecek dengan cara eh, df.select underscore types include object. Nah, terus ini nanti kita print dengan cara object underscore columns dot head. Ketika kita jalankan, ternyata tidak ada apa data frame atau data yang dia itu tipenya objek. Jadi semuanya udah float gitu ya. Terus yang terakhir adalah membersihkan data. Jadi tadi kita kan pas validasi data itu udah punya dua kesalahan ya. Yang pertama ada nilai hilang atau missing values. Yang kedua ada duplicate data atau data terduplikasi. Jadi kita akan coba untuk membersihkannya. Membersihkan yang pertama itu adalah kita membetulkan yang bagian missing values-nya dengan menggunakan nilai rata-rata. Jadi di sini kita pakai codingan di f.fillna atau kita mengisi nilai tersebut, terus dalam kurung di f.min in place true. Jadi nanti kayak nilai yang hilang tadi yang sebanyak 212 kali 5 itu bakalan di replace sama ini nilai rata-rata. Nah, udah kita jalanin, terus kita coba untuk panggil. Di sini saya coba untuk manggilnya menggunakan jadi ini saya kayak nanya kan kayak is the dataset free of missing values? Kemudian kalau benar jawabannya adalah true gitu. Kemudian saya coba untuk memanggil eh, apa nilai yang hilang sekarang. Apakah masih ada nilai hilang atau tidak dengan cara di f.isNull.sum. Ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini bisa dilihat sudah tidak ada missing value sama sekali. Karena nilai nilai hilang tadi itu sudah di replace dengan nilai rata-rata. Nah, kemudian di sini saya coba membetulkan bagian data yang terduplikasi. Nah, di sini saya mencoba untuk menghapus semua baris yang terdeteksi duplikat, termasuk enggak, ini sebenarnya enggak saya salah tulis. Jadi, saya coba untuk menghapus baris yang duplikat dengan cara menggunakan df.drop underscore duplicates, terus keep sama dengan first. Jadi, keep sama dengan first ini adalah eh, codingan yang digunakan untuk misalnya nih ya kita punya eh, data ketulisannya tuh A sama A gitu. Nah, isinya sama gitu kan. Nah, tapi yang bagian A kedua itu bakalan dihapus dan bagian A yang pertama itu dikit. Jadi kita nggak menghapus semuanya karena ya udah informasi itu udah sama aja gitu. Baris pertama dan baris kedua. Jadi kita tinggal menghapus bagian baris keduanya atau baris yang terdeteksi duplikat dengan cara ya udah keep first ini. Jadi yang bagian pertama bakalan nggak dihapus, tapi bagian kedua bakalan dihapus kayak gitu. Tapi ini juga ada juga yang keep less atau keep false gitu. Jadi kalau keep less ini ya untuk karena dirasa bagian baris yang bawah itu lebih akurat informasinya, maka yang atas dihapus. Atau mungkin keep false, kayak kita mikir ya udah data duplikat dua-duanya semua itu nggak ada yang penting kita hapus aja kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan juga. Nah, di sini saya pakai keep first, kemudian saya coba panggil dataset setelah menghapus semua baris duplikat. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi kan tadi tuh ada banyak, jadi di setiap kolom tuh ada data duplikat kan. Nah, ketika kita coba benerin, ternyata per kolom itu jadi punya baris yang lebih dikit. Jadi 2125 tuh semuanya. Ya kan? Terus eh justru ini jadi 2121 baris dikali 22 kolom. Jadi setelah dibersihin tadi itu barisnya berkurang seperti itu. Kemudian di sini juga saya ngecek DF shape-nya dan ketika dicek ternyata memang betul bahwa barisnya itu berkurang tapi kolomnya tidak berkurang. Seperti itu. Sekian penjelasan sedikit dari saya terkait tugas 1 Associate Data Science dengan menggunakan dataset Fetal Health.
Mohon maaf apabila ada, penjelasan yang kurang tepat dan mungkin suara saya yang kurang jelas. Terima kasih.